orang meninggalkan sholat karena koma yang sampai puluhan hari, kan ada kan ya. Nah, di sana ada sebuah literatur fikih yang mengatakan bahwa sepanjang akal masih ada di dalam otak gitu ya, itu masih punya kewajiban untuk mengkodoni sholat. Itu fungsinya ikhtiar, fungsi hati-hati saja. Jadi untuk bagi ahli waris ya termasuk birrul walidain berbuat baik kepada orang tua. Juga sebagai syarat untuk menerima hisab dan hukuman di alam akhirat. Jadi fungsi akal mengapa kalau ayam, kalau hewan-hewan yang tidak punya akal kan tidak, hukuman iqab di akhirat kan tidak berlaku ya, karena tidak punya akal. Ternyata fungsi akal itu ternyata punya konsekuensi luar biasa. Jadi keinginan Islam itu akal pertama lifahmi al-aqaid, untuk memahami akidah, jadi ma'rifatillah. Yang kedua sebagai tadi syarat untuk litaklif, untuk menerapkan syariat Islam. Kapan umur balik? Umur balik kan kemudian kewajiban syariat Islam itu berlaku. Salah satu tanda balik itu adalah ya berakal, kan begitu ya, yang kita pahami seperti itu. Yang ketiga, ternyata menurut pandangan Islam fungsi akal itu adalah syarat menerima hisab dan iqab. Jadi ente punya akal bukannya gembira ya, harus banyak istighfar lah. Maka mari kita pelajari bagaimana menjaga akal dalam pandangan Islam yang kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berupa akal. Itu ternyata punya konsekuensi dunia wa ukhra, baik di dunia dan di akhirat. Di dunia memang fungsinya untuk lifahmil aqidah, untuk memahami yang bersifat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sebagai indikator kapan dia berkewajiban menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga syarat bagi nanti di yaumil akhir itu mendapatkan hukuman dan iqab. Lah, waja'alahu Allahu mizatan lil insan 'alal bahaim wad dawab. Wa asna bi tikrarin 'alal mutakabbirin. Dan di sini disebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakannya itu untuk membedakan sebagai mizan. Mizan itu keistimewaan dengan al-bawaim wal wadawab, selain makhluk, selain hewan. Jadi kita harus beda antara hewan-hewan, sehingga ada satu makalah yang mengatakan, bukan makalah, bahkan ada Quran dan hadisnya, bagi mereka yang tidak menggunakan akal itu lebih rendah daripada hewan. Balhum awal, jadi ya bisa melebihi kebiasaan hewan itu sendiri. Maka naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita bisa memahami mengapa Islam ya sangat berkepentingan dengan akal, menjaga akal ini dalam perspektif kita, karena fungsi akal itu tadi satu apa? Lifahmil aqidah, memahami membiasakan diri untuk memakai bahasa Arab biar kelihatan santri.
Difahmil aqaid, untuk memahami akidah, jadi keyakinan kita. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim dalam mendapatkan keyakinannya, dia kan sebenarnya menggunakan akal. Ketika menemukan matahari, menemukan bulan, wah ini Tuhan ini, karena memberikan sinarnya. Tetapi kemudian hilangnya bersamaan dengan datangnya matahari. Kemudian beliau mengatakan ini bukan Tuhan, Tuhan masa sirna. Akhirnya matahari ini lebih bersinar, lebih memberikan pencahayaan yang terang dan lain sebagainya, lebih besar dan lain sebagainya. Tetapi ketika waktu hurubus syamsi, bahasa Jawanya suruh pesrengenge, dia mengatakan, oh Tuhan ini juga bukan Tuhan ini, masa Tuhan bisa hilang. Maka dia berkesimpulan dengan tadabbur, tafakkur, wal i'tina fil aql, mengeksplor, mendaya gunakan akal, maka mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah, atau Allah adalah sesuatu zat yang menciptakan bintang, langit, bintang, bulan, dan matahari yang sirna itu. Nah ini yang konsep Ibrahim ini kemudian dipakai oleh Al-Asy'ari, Imam Mujtahid yang kita pegang dalam bidang akidah, bahwa akal juga sebagai sumber dalil untuk akidah. Nah ini kan ada korelasinya ya. Nah itu kita bisa dapatkan. Yang kedua, fungsi akal, mengapa kita harus menjaga betul-betul akal ya di dalam pandangan Islam itu adalah tadi indikator kapan diberlakukannya syariat Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Sepanjang dia tidak berakal, maka tidak punya kewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sekaligus menjadi syarat nanti hisab di yaumil akhirah. Dan pertanyaannya, kamu kalau punya konsekuensi kayak gini, mending punya akal atau tidak? Kalau tidak punya akal ya ya kemudian jangan berpikir kemudian mending orang susah gue ini akal, kan begitulah ya kira-kira. Nah dari sini titik tolak ini mengapa kemudian hifdzul aqli ini menjadi pokok-pokok syariat Islam. Nah, nanti akan turunannya, maka akan bagaimana cara untuk menjaga akal menurut Islam, karena fungsinya itu tadi disebutkan bahwa hifdzul aqaid, termasuk letak kemoderasian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah di dalam menggunakan dalil akal ini. Bahwa di dalam Asy'ari misalnya, Asy'ari Maturidi, kita kemarin telah menemukan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Tajuddin As-Subki di dalam kitab Ithafus Sayyidatil Muttaqin menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka orang-orang yang bersepakat dalam satu akidah di dalam meyakini sifat wajib, jaiz dan mukhal bagi Allah dan Rasulullah, dengan metodologi pemikirannya itu diantaranya adalah Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi menggunakan dalilnya itu adalah menggunakan sumber referensinya itu apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran, hadis. Yang ketiga al-aqlu as-salim wal hawas as-salimah. Nah, di situ menjelaskan porsi penting al-aqlu as-salim dengan catatan as-salim, ternyata pikir yang sehat, bukan pemikiran atau akal yang tidak waras, karena di situ melekatkan dengan kata as-salim, al-aqlu as-salim. Jadi berpikir yang benar, yang selamat. Berarti al-aqlu
itu punya potensi untuk berpikir tidak benar.